sebuah fakta ya bahwa Indonesia memang di ajang ya Anda perlu membuat panitia pembubaran diri ya. Jadi kalau Anda nggak siap ya nggak apa-apa. Ini kan saya hanya menyarankan Anda siap-siap dengan semua dokumen-dokumenmu ya, paspor apa segala macam Anda persiapkan supaya Anda jangan konyol ya. Siapkan semuanya, paspor apa segala macam. Dan saya selalu menyarankan pergilah segera pergi ke Australia, ke Amerika atau ke Eropa ya supaya kamu bisa bisa segera siap-siap. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Apalagi kalau kamu yang sudah nganggur, aduh udah kelar, udah hidupmu udah. Karena ini akan makin parah. Kondisi di Indonesia ini akan makin parah dan makin mengerikan. Ya, 20 juta orang miskin. Aduh serem kali saudara ya. Aduh serem kali. Oke, ini ada Bu Dora, silakan. Shalom, Pak Paul. Ya, shalom. Shalom, salam sehat, salam summer time. Ya, tapi aku kangen itu dengar suara Pak Andi PF ku. Ya, ini sedikit kasih pencerahan. Beredarnya seorang ibu yang dari Jerman itu di Indonesia yang memaparkan keburukan Islam ini ya, yang berhubungan dengan apa kita ya. Saya bangga dengan ibu itu walaupun banyak orang Indonesia masih dimanipulasi oleh grup ormas-ormas ini ya, dan menentang ibu itu sampai mengatakan bahwa ibu itu orang gila ya gitu. Saya bangga ada orang Indonesia yang memaparkan apa dan siapa Islam itu ya, dan bagaimana pergerakan Islam itu ya. Dan ini pembubaran Indonesia yang saya sayangkan Sumatera itu nantinya, karena Sumatera itu sudah banyak polusi oleh grup ormas sebelah ini ya, dengan cara perkawinan, terutama perkawinan ya. Jadi sehingga saya sudah pernah bilang kekeluargaan, kekerabatan, kita jadi pecah ya. Kalau Indonesia ini akan bubar, ya yang terjepit seperti Sumatera, daerah-daerah lain ya. Ya, tapi saya rasa Sumatera tidak akan terjepit karena sampai saat ini tanah Batak itu masih mempunyai kontak baik dengan Belanda dan Eropa ya. Dan di sana orang-orang Batak mereka baik hubungan kemisionarisan, baik hubungan daripada bisnis, mereka banyak perkawinan sekarang dengan orang Belanda, orang Jerman untuk membangun tanah Batak itu. Nah, yang saya sayangkan di Indonesia demo yang berjilid-jilid dan peperangan politik antara para pakar-pakar yang menghabiskan uang negara ya, dan tentang dana Bill Gates ini, sedangkan Pak Prabowo kondisinya saya lihat semakin lemah. Nah, ini benar seperti Pak Paul katakan, Pak Prabowo kemungkinan tidak bisa mencapai target masa jabatannya ini ya. Jadi betul kata Pak Paul, siap-siap rakyat Indonesia, baik mental, baik paspor, baik situasi ekonomi mereka ya, agar mereka jangan memboroskan diri. Karena salah satu, apalagi orang Batak ini ya, saya katakan orang Batak ini kalau udah pesta gila-gilakan ya, ngutang juga mau
yang penting pestanya besar, apalagi dalam perkawinan. Beda dengan kita di Eropa. Nah, ini harus situasi kondisi dunia pernah apa HD katakan tidak baik, dan itu sangat terlihat di Indonesia ya. Nah, ini kita menghimbau kepada teman-teman di grup ini, ya, siapkan mental, siapkan dompet, siapkan paspor kalau ada apa-apa ya, karena Indonesia itu sudah dicengkram oleh Arab-Arab dan kadrun. Ya, karena itu tidak bisa dihindarin lagi perpecahan itu. Itu saja Pak Paul, yang lain boleh sambung. Oke, bentar ya, saya mau tampilkan. Saya tampilkan ya, ada berita bagus ini. Wih, ya, ketika seluruh dunia sedang bersuka cita, bahkan Amerika sukses ya, dia berhasil jualan alutsista, jualan pesawat segala macam ya. Kalau perlu embargonya Syria, embargo minyaknya dibuka. Kalau perlu semua sanksi Syria dibuka supaya Syria bisa beli barang-barangnya Amerika, saudara. Gila ya. Sementara Indonesianya masih berusaha, makanya kita harus apa namanya mengentas dari kemiskinan. Topiknya Indonesia masih mengentas dari kemiskinan, sementara seluruh dunia sudah beli ini beli itu, dan Indonesia masih topiknya mengentas dari kemiskinan. Kenapa Amerika nggak datang ke Indonesia ya, bikin sesuatu apa begitu ya, investasi ya. Dan sekalinya si Bill Gates datang mau jadikan buat lahan kelinci percobaan ya, langsung Donald Trump ya bikin travel warning ke Indonesia. Nah, ini kan sebuah fakta ya, bahwa Indonesia memang diajang ya, Anda perlu membuat panitia pembubaran diri ya. Ini kalau Anda nggak siap nggak apa-apa. Ini kan saya hanya menyarankan Anda siap-siap dengan semua dokumen-dokumenmu ya, paspor apa segala macam Anda persiapkan supaya Anda jangan konyol ya. Siapkan semuanya, paspor apa segala macam. Dan saya selalu menyarankan, pergilah segera pergi ke Australia, ke Amerika atau ke Eropa ya, supaya kamu bisa bisa segera siap-siap. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Apalagi kalau kamu yang sudah nganggur, aduh udah udah kelar, udah hidupmu udah. Karena ini akan makin parah. Kondisi di Indonesia ini akan makin parah dan makin mengerikan ya. Setiap hari kita dikasih berita-berita baru yang aneh-aneh. Hari ini katanya itu si GoTo mau dijual, itu ya, Gojek mau dijual ya. Belum lagi kemarin ada berita lagi ya, 7 juta PHK, 7 juta pengangguran. Kalau data ini 7 juta ya, kalau data statistik yang resminya. Kalau Pak Teddy kemarin bilang malah 30 juta. Ya mungkin bisa saja, kalau saya mah ya, bisa saja ya. Bisa saja itu memang 70 juta. 30 juta. Kalau 30 juta pengangguran berarti ada 120 juta tuh. 120 juta orang miskin. Aduh serem kali saudara ya. Aduh serem kali. Oke. Sebentar ya, ini kroni-kroni kita nih tumben ya hari ini masuk nih, kroni-kroni kita nih. Pak Teddy segala nggak masuk. Halo Bu Mary. Iya. Nah, ini semua lagi pada masak ya, kita persiapan memasak ini.
Nanti kita seperti biasa ya, mesti jam 7 kita jam maksimum jam 7 kita harus selesai, dan nanti saya pause untuk ini ya, dikukam ya, kasih makan dikukam. Ini ada Binsar Aritonang, silakan Binsar Aritonang. Ya, salam Pak Paul dan teman-teman semua. Tadi saya untuk men-challenge apa yang dikatakan Sister Dora saja. Nggak usah takut, kita ngapain takut? Justru bubar aja kita. Indonesia maksud saya ya. Bubar aja. Karena kata kunci nggak kita pegang. Betul. Berdiakon ya, dimanapun kita berdiakon, kasih orang makan itu di situ. Nanti mereka yang cakar-cakaran. Itu kata kunci. Karena ini yang saya alami di 4 tahun 8 bulan Pastor Paul dan teman-teman. Kalau kita beri makan mereka itu, diamnya itu. Kita tampar-tamparin pun diamnya itu. Itu. Nah, kadang ya sulit Pak Paul ya. Karena kan semua kena dimanipulasi Pak Paul. Baik presiden, apalagi kita yang mengaku anak Tuhan. Ternyata anak-anakan, kekanak-kanakan. Kasih aja makan semua dimanapun kita berada. Diamnya itu, orang itu langsung berantem itu. Mereka kan berperang itu. Apalagi kita bisikkan. Apakah dia berani itu memberi kau makan? Itu jadi perintah Tuhan itu sangat tepat. Jadikanlah seluruh bangsa muridku itu beri mereka makan. Karena mereka kelaparan. Kita diberkati. Karena terjepitnya kita makanya kita diberkati kan? Iya enggak? Kalau saya sih sangat setuju. Bubar aja lah. Karena mereka sering melakukan slogan Pak Paul gini. Bubar, bubar, berdebar, berdebar. Kan kita waspada kan? Kasih mereka makan. Nanti mereka sendiri. Ini yang saya alami ya Pak Paul ya. Di sini pun, ya di sini pun mereka itu was-was melihat saya. Rumah ini tidak berpagar tembok besar enggak. Tapi ada tangan kuat yang menggenggam dari jauh. Itu. Nah kadang memang sangat sulit Pak Paul. Orang sudah terberkati, lupa dia dirinya siapa. Itu yang jadi soal. Dan saya belum pernah lihat channel seperti Joseph Paul Zhang. Wajarlah Pak Paul itu sudah berkorban, mengorbankan diri. Bahkan dikorbankan pun nggak soal. Maksudnya di sini saya bukan menjilat pantat Pak Paul atau kremi-kreminya, enggak. Banyak penggembala ini dari zona, ibaratnya gini ya Pak Paul. Dari lumpur naik ke kasur, lupa dia dirinya itu siapa itu. Itu. Dia nggak berani tuh gubrak-gubrak itu. Nggak ada. Nah, setelah saya lihat hari demi hari kok orang yang berbuat malah di pojok kan jadi soal kan? Tapi nggak usah takut. Karena ada tangan Tuhan yang menggenggam. Itu dulu Pak Paul. Inilah repotnya Konoha. Inilah repotnya Konoha ini. Sebetulnya gatal-gatal lidah saya untuk berbicara yang jauh lebih tegas. Tapi ya itulah dulu Pak Paul. Banyak. Nyimak terus ya, Pak Binsar nyimak terus ya Pak rupanya ya. Kenapa Pak Paul? Ya nyampe nyimak nih. Tapi ini satu lagi nih, coba lihat ya. Ternyata motifnya ya, tadi ya. Demi dapat investasi 10.000 triliun dari Arab Saudi, Trump akan cabut sanksi Suriah. Coba. Uangnya malah dikasihkan ke Amerika 10.000 triliun, sementara Indonesia utangnya 8.400 triliun. Kenapa nggak dikasihkan ke negara Islam sesama Islam ya, malah kasih ke negara kafir? Ini kan saya kemarin berapa ya investasinya sebenarnya Arab Saudi investasi. Sebentar ya. Coba kita tanya ChatGPT ya. Berapa investasinya? Ivan. Momen ya. Total sekitar 10 US dollar, 10 miliar USD ya. Berapa
investasi Arab Saudi di Indonesia. Aduh, kecil sekali ya. Investasi Arab Saudi pada tahun terakhir berkisar 10 sampai 20 juta per tahun. Ya. Tapi kalau tadi investasinya di Cina berapa tadi? 10 miliar ya. Tadi barusan mau tarik 10 ribu triliun. Aduh, mengapa Arab Saudi lebih percaya sama orang kafir daripada sama sesama Islamnya? Karena orang Indonesia memang bodoh dan tolol. Ya, lanjut ya. Menarik ya, saudara. Ini tidak selalu akurat ya, saudara ya. Tetap harus Anda cek lagi, tidak selalu akurat. ChatGPT hati-hati. Ya, saya kalau menggunakan ChatGPT selalu hati-hati ya menggunakan ini. Oke. Tapi ini menarik ya. Ini menarik ya, 10.000 triliun. Ya. 10.000 triliun. Kita utangnya 8.400 triliun ya, saudara ya. 8.400 triliun. Ini 10.000. Waduh, nggak tahu dah, saya nggak ngerti cara berpikirnya kalian orang Indonesia. Nah, sangat ini sekali ya, pragmatis sekali si Donald Trump ini. Oke, cukup menarik ya. Cukup menarik. Cukup menarik mengapa Donald Trump tiba-tiba tidak memberikan prioritas kepada Israel tapi kepada Arab Saudi, Timur Tengah dunia Islam. Ya, padahal Donald Trump itu anti-Islam. Ya. Tetapi sama seperti halnya si Israel banyak diterima oleh dunia Islam, Arab Saudi si Israel ini ya banyak lobby ke dunia Islam, maka Donald Trump juga akan lobby ke dunia Islam. Dan ini sangat menarik sekali. Justru Islam yang kayak Arab Saudi ini yang malah pro sama Trump ya. Tetapi nggak seperti Iran, Afghanistan, ya tetap enggak ya. Nah ini kalau menurut Ade Armando katanya lagi berantem mereka, tapi enggak berantem. Karena Donald Trump dengan Netanyahu itu teman baik. Ya. Walaupun ada beberapa orang bilang itu berantem, enggak, itu semua politik internasional yang kita tidak ngerti. Tetapi yang lucu, Indonesia dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Indonesia tetap kere, ya, tetap kere, tetap miskin, ya tetap mau bubar. Ya sekarang nggak bisa apa-apa. Kita harus mengungkapkan kemungkinan gimana caranya Pak Prabowo. Ya, Bu Ellen lagi silakan. Bisa nyalakan mikrofon sendiri kayaknya deh.